pagi adik kami sekalian. Semoga tetap semangat belajarnya. Kali ini kita masuk ke video pembelajaran berikutnya. Nah, sebelumnya adik kami sekalian, kita telah membahas bahwasannya pembagian suku banyak itu dengan dua cara bersusun dan metode Horner. Nah, namun selama ini yang kita pelajari itu adalah manakala variabel x-nya itu satu. Nah, variabelnya x satu. Dengan demikian sini hanya satu atau hanya x kurang b, x kurang c dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kalau variabelnya ada dua, seperti di contoh ada dua atau tiga atau empat dan lain sebagainya. Nah, untuk cara metode bersusun ini sama saja ya, tidak terlalu ada perbedaan yang signifikan. Nanti yang perbedaan yang signifikan itu adalah ketika kita menggunakan metode Horner. Baik, sedikit mengulang, saya akan terangkan bagaimana cara metode bersusun. Kemarin sudah kita jelaskan bahwasannya caranya adalah cara metode bersusun, kita hanya perlu perhatikan angka yang di depannya saja dan angka yang di depan yang di sini. Yuk, sama-sama kita lihat. Nah, kemarin sudah Bapak jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, ini kita bagikan kemari. Kita bagi. Nah, yuk kita bagi 2x kuadrat dibagi dengan 2x, itu hasilnya x. Kemudian x-nya kita kalikan kemari, maka diperoleh hasilnya x kali 2x itu 2x kuadrat, x dikali min 3 itu min 3x, dan hasilnya kita kurangkan. Nah, diperoleh hasil pembacaan ini habis 5x kurang 3x jadi 8x, min 1 tetap nggak ada kawannya, berarti kurang 1. Nah, sama juga ya, 8x nya kita perhatikan lagi di sini, ini kita bagikan lagi ke atas, kita bagi, maka diperoleh hasilnya 8x dibagi dengan 2x itu 4, berarti sini x tambah 4. Nah, yuk kita kalikan lagi 4 nya ke sini. 4 kali 2x itu diperoleh hasilnya 8x, 4 kali min 3 itu diperoleh hasilnya min 12, dan kita kurangkan ya, 8x kurang 8x habis, min 1 kurang 12 sisa 11. 11 dibagi 2x tidak lagi bisa, maka dengan demikian diperolehlah hasilnya bahwasanya ini sebagai sisa. Nah, dari sini diperoleh kesimpulan bahwasanya dari soal kita ini hx itu adalah hasilnya x tambah 4 dan sisanya sx sama dengan 11. Nah, jadi cukup gampang ya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, yuk. Sekarang kita masuk cara yang kedua. Cara yang kedua itu kita menggunakan pakai cara Horner ya. Cara Horner. Oke, ini dia. Nah, kalau pakai cara Horner, bahwasanya kita mau mencari yang mau kita bagi itu 2x kuadrat tambah 5x kurang 1. Ini kita bagikan dengan 2x kurang 3. Pertama kita harus bikin dulu tabelnya, dimana tabel yang kita buat ini kita lihat bahwasanya kita harus mengurutkan dari koefisien pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya x kuadrat, berarti sini kita bikin angka 2, kemudian sini angka 5, kemudian sini min 1. Nah, sekali lagi Bapak ingatkan bahwasanya jangan lupa untuk cara Horner pangkatnya harus berurut. Kebetulan di sini semua pangkatnya ada. Manakala pangkatnya tidak berurut, maka pangkat yang tidak ada koefisiennya 0. Masih ingat ya? Oke. Nah, sekarang kita akan coba membagikannya. Cara membagikannya seperti semula, bahwasanya kita anggap pembagi itu sama dengan 0. Berarti 2x kurang 3 kita anggap ini sama dengan 0. Dengan kata lain 2x sama dengan 3 dan x sama dengan 3/2. Maka kita bikin pembaginya itu 3/2. Oke, yuk kita kerjakan. Nah, seperti biasa 2-nya kita turunkan. Ya, 2-nya kita turunkan, 2 kita turunkan ke bawah. Ini langsung turunannya ke bawah. 2. Oke, kemudian ini kita kalikan. Kali ya, masih ingat ya, hasilnya kita buat di sini ya, hasilnya 3/2 kali 2 itu hasilnya 3. Oke, kita bikin hasilnya 3. Nah, 5 tambah 3 hasilnya 8. Kemudian ini kita kalikan lagi kemari, kita kalikan. Nah, 3/2 kali 8 diperoleh hasilnya 12. Nah, min 1 tambah 12, 11. Jelas bahwasanya ini merupakan sisa. 11 ini sisa. Nah,
Kalau anak didik kami perhatikan bahwasanya diperoleh di sini, sebelumnya kita belajar bahwasanya hasilnya itu yang ini aja langsung. Berarti ini dari konstanta x-nya pangkat 0 konstanta, dan ini x pangkat 1. Berarti hasilnya 2x pangkat 1. 2x ini konstanta, x pangkat 0, berarti 2x tambah 8. Nah, ada perbedaan dengan hasil yang di atas. Bagaimana mungkin soal yang sama tapi hasil berbeda? Nah, sebenarnya di sini yang perlu anak didik kami perhatikan. Bahwasanya hasil yang diperoleh hasil yang diperoleh harus dibagi dengan A. Di mana A-nya pada soal kita itu sama dengan 2. Nah, ya. Di mana 2? Yang mana? Yang ini. A-nya ini ya. Ini ya. Oke. Dengan demikian kita peroleh bahwasanya Hx sama dengan sama-sama 2x tambah 8, ini kita bagi dengan 2. Kemudian sisanya Sx sama dengan 11. Sisa nggak perlu dibagi, langsung aja 11. Nah, coba sama-sama kita perhatikan 2x bagi 2 bisa bagi 2 ya. Sisa x, 8 bagi 2 sisa 4. Ah, ini dia. Oke, jadi hasilnya sama saja, tidak berbeda ya. Jadi kalau kita menggunakan baik itu cara Horner maupun cara bersusun, hasilnya sama saja. Oke, ini dia untuk yang pembagian cukup banyak dengan AX kurang B. Nah, satu materi lagi kepada anak didik kami sekalian yang akan kita bahas pada pertemuan berikut ini, yaitu manakala pembaginya itu pangkat 2. Nah, ini dia ya, manakala pembaginya pangkat 2. Yuk kita lihat di sini pembaginya pangkat 2. Nah, kita bikin di sini ya. Oke, pembagian suku banyak. Oleh AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, sama saja ya. Yang perlu anak didik kami perhatikan bahwasanya untuk mencari sisa, sebenarnya pangkatnya kita kurangkan aja 1 itu pada dasarnya ya. Untuk mencari sisa pangkatnya kita kurangkan dengan 1. Berarti kalau misalnya nanti kita bagi dengan AX kuadrat, maka sisanya ya tinggal X-nya pangkat 1 ya, mungkin PX tambah Q atau RX tambah S dan lain sebagainya lah ya. Ini hanya masalah simbol hurufnya saja. Kalau di sini kita bagi dengan AX kurang B, X-nya kita kurangkan 1, X-nya kita kurangkan 1 habis, maka sisanya tinggal konstanta aja, makanya sisa 11 dan soal-soal sebelumnya. Kalau untuk soal kita yang berikut ini, sisanya nanti dia masih ada X-nya, tapi X-nya pangkat 1. Nah, itu yang akan mau kita bahas di sini. Sama, kita akan bahas pakai 2 cara. Yang pertama pakai cara bersusun. Ya, kita akan gunakan pakai cara bersusun. Coba kita bikin contohnya dulu ya. Contoh 1. Oke, ini dia. Bahwasanya anak didik perhatikan bahwasanya nanti sisa itu Sx, sisa ya, sama dengan bentuknya harus ada X-nya. PX tambah Q. Mungkin kalau di buku dibikin AX tambah B, sama aja. Itu hanya masalah simbol huruf saja. Ya, saya bikin contoh 1 yang pertama itu bahwasanya tentukan hasil bagi dari X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah 2X kurang 1 oleh X kuadrat kurang X kurang 2. Oke. Nah, kita akan bikin pakai 2 cara ya. Di sini saya akan membahas cara bersusun. Sebenarnya kalau cara bersusun ini hampir tidak ada perubahan, di setiap soal sama aja ya. Karena ini memang materi pembagian dasar, makanya mulai SD juga kita sudah belajar cara bersusun ini. Coba kita lihat di sini caranya seperti yang bisa kita kerjakan, bahwasanya ya kita bikin dulu apa yang mau kita bagikan. Yang mau kita bagikan itu X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah 2X kurang 1, dan kita bagikan oleh X kuadrat kurang X kurang 2. Ini hasilnya ya. Yuk sama-sama. Seperti yang sebelumnya kita pelajari bahwasanya ya udah langsung tengok aja yang depannya, ini yang depan.
tengok yang di depannya pangkat tertinggi ini, kemudian ini kita bagikan kemari. Oke, bagi. Coba kita bagikan. X pangkat 4 kita bagikan dengan X pangkat 2. Itu hasilnya X kuadrat. Nah, ini dia. Kalikan lagi kemari. Maka ini hasilnya jadi X pangkat 4 kalikan kemari kurang X pangkat 3 kalikan kemari kurang 2X. Nah, ini ya. Ini kemudian kita kurangkan. Yuk, kita kurangkan yang sama pangkatnya. X pangkat 4 kurang X pangkat 4 habis. Di sini nggak ada X pangkat 3, berarti 0 ya. 0 kurang 1. Nah, jadi positif, berarti 1. X pangkat 3. Di sini X pangkat 2-nya di sini tidak ada ya. Oh, ada, sorry. Ini salah, X pangkat 2. Ya. Min 3X kuadrat kurang 2X kuadrat ya. Kurang jadi tambah, berarti sisa 1. Min 1. Min X kuadrat, kemudian ini tambah 2X kurang 1. Nah, langsung sama lagi kita tengok yang depannya. Ini kita buat lagi kemari, kita bagi ya. Sama-sama kita bagi, maka diperoleh hasilnya min X X pangkat 3 di X kuadrat ya. Kita bagikan, itu hasilnya berapa? Kita bagikan hasilnya X, berarti sini tambah X. Kemudian kita kalikan lagi. Yuk, kita kalikan. X kuadrat, X kali X kuadrat, ini X pangkat 3. X ini kemari min X kuadrat, kemudian ini kemari min 2X, kemudian ini kita kurangkan ya, kita kurangkan. Oke, kita kurangkan ya. Kita kurangkan sekarang. X pangkat 3 kurang X pangkat 3 habis, min X kuadrat kurang jadi tambah habis juga. 2X kurang jadi tambah. 2X tambah 2X jadi 4X. Satunya tidak ada kawan, berarti min 1. Nah, sekarang coba adik kalian perhatikan. Yang depannya 4X, di sini X kuadrat. Apakah mungkin 4X kita bagikan dengan X kuadrat? Tidak mungkin lagi. Karena pangkat yang di sini sudah lebih kecil dari pangkat yang pembaginya. Jadi nggak mungkin bisa kita bagi. Dengan demikian, yang inilah yang kita katakan sebagai sisa. Nah, ini dia. Nah, sisanya gini. Itu ya, kira-kira ya. Berarti sama aja dengan yang sebelumnya. Dan ini hasil. Oke. Nah, berarti dengan demikian hasil HX itu sama dengan X kuadrat tambah X, dan sisa SX sama dengan 4X kurang 1. Ini dia. Bagaimana untuk sampai sejauh ini? Saya yakin adik-adik kami paham. Karena memang belum terlalu ribet lah ini ya. Oke. Kemudian sekarang kita akan masuk cara yang kedua. Cara yang kedua itu sebenarnya ada cara Horner dan ada cara Horner-Kino. Cuman cara Horner dan Horner-Kino ini hampir mirip. Dia pakai bagan pembagian. Kita langsung ambil yang tersimpelnya aja. Materi perkembangannya ini sudah dijabarkan sama Horner-Kino ya. Kita bikin langsung cara yang Horner-Kino saja, karena metode Horner sebelumnya sudah kita kerjakan. Horner-Kino. Nah. Oke. Kemudian sekarang kita perhatikan di sini, kita mau mengerjakan X pangkat 4 kurang 3X kuadrat tambah 2X kurang 1. Kita bagikan dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Oke. Nah, sedikit ada perbedaan antara metode Horner dengan metode Horner-Kino. Nggak terlalu banyak kok perbedaannya. Jadi saya yakin nanti kami bisa mengerjakannya. Nah, cara mengerjakan pakai Horner-Kino ini penyebutnya bukan kita pembaginya bukan kita bikin sebagai 0. Nah, sedikit berbeda kan dengan cara Horner sebelumnya. Nah, untuk mencari pembaginya langsung kita lihat koefisien yang ada pada pembagi. Ya, koefisien yang ada pada pembagi. Yang mana yang kita gunakan yang di sini saja. Yang ini. Ini yang kita gunakannya. Koefisiennya. Oke, yang X kuadratnya ini kita abaikan saja. Dengan demikian, kalau ini kita perhatikan dibagi dengan minus 1 ya. Dibagi dengan minus 1. Kalau ini kita perhatikan, maka kita lihat untuk soal yang ini, kalau kita bagi, maka pembaginya menjadi minus 1 per minus 1. Atau sini diminuskan ini ya, minus 1. Kemudian pembagian kedua, minus 2 per minus 1. Apakah selamanya dia dibagi dengan minus 1? Tidak. Tergantung dari nilai A-nya. Kalau nilai A-nya 1, maka dia dibagi minus 1. Kalau nilai A-nya 2, dibagi minus 2. Tergantung nilai A-nya. Nah, dengan demikian, minus 1 kita bagi dengan minus 1 itu 1. Minus 2 kita bagi dengan minus 1 itu
2. Nah, cara membuat pembaginya nggak boleh salah. Nah, peletakan pembagiannya itu harus dimulai dari yang variabel tertinggi yang X-nya nih. Ya, jadi jangan salah. Kalau salah, hasilnya berbeda. Berarti kalau kita letakkan, maka dia harus dimulai dari angka satunya dulu. 1 di sini, baru sini 2. Kira-kira seperti ini, ya. Nah, kemudian kita lihat yang mau kita bagi itu adalah yang ini. Sama penyusunannya seperti cara Horner. Kita lihat koefisien yang mau kita bagi itu sini angkanya angka 1, kemudian X pangkat 3-nya nggak ada berarti 0. Kemudian minus 3, kemudian 2 dan minus 1. Nah, ini tambah semua ya. Oke, kita lihat. Oke, cara membagikannya ini simpel. Pertama sama, ini kita kosongkan dulu. Kita kosongkan, atau seperti cara Horner sebelumnya, ini saya tarik garis panah ke bawah langsung. Panah ke bawah. Nah, ya kita bikin di sini berarti angkanya angka 1. Oke. Kemudian kita akan mengalihkannya dari yang angka pertama. Perhatikan bagannya ya. Bagannya kira-kira seperti ini. Ini dikalikan kemari, hasilnya kita letakkan di sini. Ini dia. Berarti sini 1. Nah, ini dikosongkan. Kalau sebelumnya yang kosongkan cuma di sini aja kan? Kalau ini enggak, ini kosong dulu 1. Oke. Kemudian ini kita kalikan lagi kemari. Kita kalikan kemari. Hasilnya kita buat di lurusannya. Lurusannya seperti ini dia. Ini dia lurusannya. Oke, ini dia. Kira-kira 2 kali 1 hasilnya 2. Ini ditambah, ya, ditambahkan. 0 tambah 1, 1. Oke, kemudian sama juga ini kita kalikan lagi kemari. Kalikan kemari. Oke ya, sorry tadi ya, tadi agak nggak kelihatan. Ini kita kalikan lagi kemari, kita kalikan kemari. Ini kita kalikan kemari. Tadi yang pertama, saya ulangi supaya sudah agak jelas. Tadi untuk memperoleh yang satunya ini kita kalikan kemari satunya. Kemudian 1 kali 1, 1. Kemudian sekarang 2-nya. 2 kali 1 naiknya ke atas ini 2. Nah, 0 tambah 1 selalu ditambah. 0 tambah 1 itu 1. Kemudian sama seperti yang tadi, harus dikalikan mulai dari bawah dulu. Dikalikan mulai dari bawah. 1 kita kalikan dengan 1. Kita bikin lagi hasilnya di sini. Dia secara diagonal dibuat, secara diagonal. Kita bikin berarti hasilnya di sini, saya buat di sini. 1. Kemudian 2 kita kalikan lagi dengan 1. 2 ini kita kalikan lagi dengan 1. Nah, hasilnya kita buat lagi secara diagonal. Nah, di sini berarti sini 2. Oke. Kita tambahkan lagi, tambahkan. Min 3 tambah 2 tambah 1. Ya, min 3 tambah 2 tambah 1. Kira-kira berapa itu? Min 3 tambah 2 tambah 1. Kami berapa? Habis ya, 0 ya. Oke, kita bikin 0. Nah, sama seperti yang tadi, sampai nanti dia di sini. Ketika sudah sampai di sini udah habis, ya. Asal sampai di sini aja, di terakhir itu sudah habis. Kan belum sampai masuk di sini, berarti sampai sini ya, terakhir. Sampai di konstantanya. Sekarang kita lihat lagi, kita bagikan lagi. Berarti ini 1 kita kalikan lagi ke 0 ya. 1 kita kalikan lagi ke 0, 1 kita kalikan ke 0, kita bikin kemari angkanya. Ya, 1 kali 0 itu 0. Oke, kemudian 2 kita kalikan lagi dengan 0, itu hasilnya 0 juga. Kita buat di sini. 0. Oke, sekarang tambahkan lagi. Ketika sudah nyampe, udah kosongkan aja di sini. Ini nggak lagi ada kosong. Nah, jadi kita mau dia. Yang pertama kosong di atas, yang kedua kosong di bawah. Kita mau dia ya. Nah, tambahkan. Ini sudah 2 tambah 2 ini 4. 4 min 1 tambah 0 ini kosong, berarti min 1 tambah 0 min 1. Maka untuk mencari sisa seperti yang saya katakan, ya. Untuk mencari sisa itu adalah 2 angka terakhir karena pembagian kita sudah X pangkat 2. Kalau X pangkat 2 berarti pembaginya 2 angka terakhir. Kalau X pangkat 3 pembaginya 3 angka terakhir. Jadi tergantung pangkatnya. Nah, karena pembaginya X kuadrat berarti inilah yang dikatakan dengan sisa. Ini sisa. Nah, dan inilah sebagai hasil. Hasil, yuk. Kita bikin ya. Hasil. Ini konstanta. X pangkat 0, ini pangkat 1, ini pangkat 2. Berarti X kuadrat, garis 1 koefisiennya, tambah X. 0 tidak usah disebutkan. Sisa. Sama juga, ini konstanta, nggak ada pangkat, ini pangkat 1 X-nya. Berarti dengan demikian, ini HX sama dengan yang ini X kuadrat, yang ini X, konstanta. Ini X, ini konstanta. Berarti HX sama dengan X kuadrat tambah X, dan sisanya sama dengan 4
4x kurang 1. Oke, sama ya. Sama. Oke. Gimana kira-kira? Tuh anak didik kami sekalian, saya harap paham tuh soal yang ini. Itu dia menggunakan metode Horner-Kino. Dengan demikian saya akan buat satu contoh lagi, mudah-mudahan makin paham. Ya, coba kita perhatikan. Satu contoh lagi. Oke. Contoh yang berikutnya akan saya ambil tuh pakai yang ini aja. Tentukanlah hasil bagi contoh 2 ya. Oke. Tentukan hasil bagi HX dan sisa SX dari polinom X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X tambah 10. Ini kita bagikan dengan X kuadrat kurang X tambah 3. Oke. Nah, yang akan kita ulangi ini hanya khusus untuk cara Horner-Kino, karena cara bersusun sebelum-sebelumnya juga nggak ada perubahan, tinggal bagi-bagikan aja, jadi nggak terlalu masalah. Berarti kita hanya menggunakan pakai cara Horner-Kino. Cara Horner-Kino. Oke. Nah, menggunakan cara Horner-Kino ini nggak terlalu ribet, ya. Kita ulangi lagi bahwasanya sini X pangkat 3, berarti kita bikin dulu di sini X pangkat 3 tambah X kuadrat tambah 2X, ini kita bagi dengan X kuadrat kurang X tambah 3. Dengan demikian pembaginya dulu kita cari pembaginya ya. Dimana pembaginya yang ini hanya 1, berarti pembaginya minus 1 kita bagikan dengan minus 1 dan 3 kita bagikan dengan minus 1. Oke, diperoleh pembaginya yang ini, yang pertama itu 1 dan yang kedua itu minus 3. Bikin. Oke, kita lihat dari pangkat tertingginya 1, X pangkat 3, X pangkat 2 juga 1. Kemudian, ini kurang ya, tambah 10, sorry. Tambah 10. Kemudian ini juga 2, kemudian dan terakhir itu 10. Oke, nah sekarang pembaginya itu 1 dan minus 3. Nah, seperti yang tadi bahwasanya ini kita kosongkan aja dulu. Kita kosongkan, tinggal tarik garis ke bawah. Berarti ini 1. Ya, kita ulangi ya. Kemudian sekarang kita kalikan. 1 kita kalikan dengan 1, ini diperoleh hasilnya. Sini kita bikin 1. Kemudian ini juga kita kalikan. Ini kemari dan yang ini kemari. Diperoleh hasilnya minus 3. Sorry, salah bikin saya. Sorry ya, ini bintang ini. Oke. Kemari, sorry ini dia. Berarti ini minus 3. Ini enggak ada, salah ya, ini salah. Oke, ini kita tambahkan 1, kita tambahkan dengan 1 itu 2. Oke, kemudian kita kalikan lagi. 1 kita kalikan dengan 2, diperoleh jawabannya, kita bikin secara diagonal 2. Dan min 3 kita kalikan dengan 2, kita bikin lagi secara diagonal, diperoleh hasilnya minus 6. Udah nyampe. Kalau udah nyampe udah selesai. Ini tinggal kita kasih bintang, tinggal tambahkan saja. 2 tambah min 3 min 1 tambah 2 1. 10 tambah minus 6 4. Oke, 2 terakhir merupakan sisa. Ini 2 terakhir sisa. Dan hasilnya ini sisa dan hasilnya yang ini. Coba kita perhatikan. Nah. Oke, nah, berarti hasilnya ini konstanta, ini pangkatnya pangkat 1. Berarti ini X-nya pangkat 1, ini X-nya pangkat 0. Ini juga demikian, sisa. Ini HX ya. Ini sisa SX. Nah, yang ini HX. Oke. Nah, ini juga sama, X-nya pangkat 0, ini X-nya pangkat 1. Dengan demikian HX sama dengan 1X, X tambah dengan 2, dan sisa sama dengan X tambah 4. Oke, nah ini dia. Itu dia kira-kira ya. Jadi tidak terlalu ribet. Demikian saya rasa untuk pembagian suku banyak.
yang dibagi dengan AX kurang B dan dibagi dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Oke, kita tutup untuk pembelajaran hari ini yang pangkat 2. Metode pembelajaran kita berikutnya, kita masuk ke teorema sisa dan teorema faktor. Semoga bermanfaat. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Tugas akan saya masukkan lagi ke Google Classroom. Oke, semangat pagi, tetap semangat semuanya kepada peserta didik kami. Shalom.